Selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjutin materinya ya. Untuk materi hari ini dan minggu depan itu sebenarnya hanya tambahan ya. Jadi kalau lihat dari kurikulumnya Android developer ya, yang dari Google itu kan saya acuannya dari sana ya. Itu sih sebenarnya cuma sampai yang materi yang kemarin ya. Nah, jadi ini sama minggu depan tuh hanya tambahan aja untuk memperkaya materi ya, gitu. Nah, hari ini itu materinya, bentar, belum saya share screen ya. Tentang ini ya, data binding ya, data binding. Jadi data binding itu biasanya kan kita kalau mau ngeset ngeset variabel atau apa yang mau ditampilin gitu ya, apa sesuatu yang mau ditampilin di di antar mukanya itu kan kita ya manual gitu ya, pakai misalnya kita punya text view gitu ya, text view-nya kan kita panggil dot set text itu ya, atau dot text sama dengan apa, dot ini sama dengan ini, dot itu sama dengan itu kan gitu ya. Nah, ya pakai cara seperti itu sebenarnya juga nggak masalah ya. Cuman nanti kalau kalian sudah belajar framework ya, bukan framework sih, tapi desain pattern ya. Jadi kalau kalian nanti sudah terjun ke dunia kerja, itu kan ada yang namanya istilahnya software pattern ya. Itu ada macam-macam. Yang paling umum itu namanya MVC ya, Model View Controller ya, MVC ya. Nah, ini Model View Controller ini eh, apa namanya? Struktur arsitektur bukan desain pattern ya, desain pattern dari software yang paling umum ya. Jadi view itu adalah tampilannya, controller itu adalah yang mengatur semua logiknya, model itu biasanya berkaitan dengan database. Nah, yang Android itu yang kita bikin selama ini defaultnya sudah MVC ya, pakai pakai pattern ini MVC ya. View-nya itu kan bentuknya XML itu loh. Jadi XML yang kita bikin itu kan view-nya ya. Terus controller ini ya activity ya. Kan kita semua taruh logiknya kan di situ ya. Kalau misalnya kita mau ngitung sesuatu, misalnya kita mau bikin aplikasi kalkulator ya. Nanti di bagian view-nya nginputin 1+1 kan nanti yang mau proses kan controllernya kan. Hitungin gitu loh. Nah, terus kalau model itu biasanya katanya dengan database. Jadi kalau kita punya data yang disimpan secara permanen, yaitu di sini tempatnya. Gitu. Jadi dan tiga ini bisa saling komunikasi. Ya. Tapi biasanya sih semua tuh yang ngatur controller. Jadi harusnya dari view ke model itu nggak bisa langsung ya, mestinya gitu. Jadi harusnya controller yang ngatur semuanya gitu. Nah, kalau kalian bikin web ya website itu kalau pakai framework, framework itu juga defaultnya pakai MVC ya. Entah itu Laravel, CodeIgniter ya dan semacamnya itu juga basisnya MVC ya. Karena kan pasti dipisah ya, direktorinya kan pasti dipisah ya. Kalau di Laravel tuh kalau nggak salah namanya Blade apa ya untuk view-nya ya. Saya nggak pernah pakai soalnya. Kalau CodeIgniter itu semuanya kan PHP formatnya ya, PHP gitu kan. Tapi foldernya beda, ini dari folder view. Ya, sedangkan yang controller ada foldernya controller sendiri, sama model juga ada foldernya sendiri. Gitu. Nah, jadi ini pattern yang paling umum ya, MVC gitu. Nah, kalau di Android itu ada namanya MVVM ya, model view view model ya. Ini eh, apa namanya? Ya sebenarnya secara struktur hampir sama kayak MVC lah ya. Cuman eh, jadi gini, kalau di sini kalau MVC itu kan perantaranya tadi controller ya. Kalau yang ini perantaranya itu view model ya. Jadi view ini dia nggak berkutat sama yang namanya data, pokoknya langsung tahunya udah jadi aja gitu. Jadi dari sini udah ada satu bundle apa namanya data langsung dipasang ke sini gitu. Nah ini modelnya tuh database-nya gitu. Jadi terus buat apa sih sebenarnya kita harus bikin jadi kayak gini, bedanya apa gitu loh. Nah jadi kalau pakai seperti ini ya itu tuh akan mempermudah nanti ketika testing. Nah ini kan yang nggak kita pelajari kan sebenarnya kan testing ya. Biasanya kan testing itu kan sekarang eranya kan pakai automation testing ya, testing otomatis ya, entah pakai unit testing, instrumentation atau semacamnya gitu loh. Nah biasanya kalau testing itu
ya. Kalau misalnya nggak dibikin pattern seperti ini, kan view-nya itu kadang nyampur ya sama apa namanya? Kalau pakai yang controller ya, model view controller, view sama controllernya itu kadang masih nyambung gitu loh. Masih apa ya istilahnya ya? Ya masih kecampur lah. Kan kita selama ini kan di controller itu kan kita tetap manggil text view, tetap manggil edit text, itu kan tetap kita pakai ya. Ya kan kita akses dari situ gitu. Jadi sebenarnya view sama controller tuh kayak masih terlalu lengket ya. Istilahnya kalau dalam software engineering itu cohesion ya atau couple-nya terlalu tinggi ya. Harusnya couple-nya tuh rendah. Jadi nggak ada ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain kan gitu ya. Nah, kalau kita tetap pakai pattern yang kemarin ya, itu nanti ketika testing susah karena antara view sama datanya itu masih kecampur ya. Kalau ini kan udah kepisah nih. Di sini kan datanya kan satu paket sendiri di sini kan. Gitu ya. Di sini datanya tuh letaknya di sini ya. Di model ini kan ada data. Nah, kalau misalnya kita mau ngetes datanya doang, ya ya udah kita ngetesnya di bagian ini aja. Yang ini diabaikan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau yang kemarin kan nggak bisa karena kan kecampur ya. Nggak bisa dipisah. Nah, kalau pakai ini itu lebih mudah ya. Nah, salah satu caranya mengimplementasikan ini itu langkah awalnya pakai data binding ya. Salah satunya, tapi sebenarnya stepnya masih panjang sih. Dan saya kayaknya nggak akan bahas semua karena eh, cukup banyak. Jadi ya saya cuma kenalin dikit aja, toh ini kan juga sifatnya materi tambahan ya. Gitu. Nah, jadi ya bikin dulu projectnya aja deh. Eh, MT mana? MT activity pertemuan 13 terus data binding ya. Grup A. Oke, nah langkah pertama kalau kalian mau menerapin data binding, nah ini kalian harus buka file Gradle, terus ini data bindingnya di set ke true ya. Nah ini ada step yang kita nggak biasa pakai ya. Jadi sebenarnya di Android itu fitur-fiturnya ada banyak sekali ya, fitur tambahannya gitu loh. Aslinya ya. Cuman itu nggak esensial gitu loh. Nggak diimplementasikan juga nggak apa-apa sih gitu. Ya, gitu. Karena ya itu tadi ya, karena kita itu sebenarnya 14 pertemuan tuh aslinya tuh kurang. Sebenarnya masih banyak ya. Ini kan tinggal pertemuan kita tinggal minggu depan ya. Sebetulnya kalau mau dieksplor tuh masih ada banyak sekali ya materi yang apa namanya belum saya ajarin, misalnya contohnya kamera ya, paling gampang kamera ya, gimana caranya Android itu bisa motret kayak kamera gitu kan, terus apalagi Google Maps ya, Maps, terus kayak GPS, terus sensor. Nanti kalau sensor itu cuma sedikit, nanti kalau ini masih masih sisa waktunya saya ajarin ya karena cuma pendek ya gitu. Ya itu karena kita kelasnya online jadi waktunya sangat terbatas ya, hanya dipangkas separuh ya. Kalau kelasnya full kayak dulu itu bisa masuk semuanya materinya ya. Gitu. Jadi kelasnya tuh 3 jam itu full. Mabuk tapi kan ya dapatnya banyak. Oke, sekarang kita masuk ke sini ke Gradle, buka yang di bagian modul ya. Cari yang namanya build feature ya. Build feature bentar modul. Nah, ini kan nggak ada ya. Kalau nggak ada ya bikin aja ya. Eh, di sini ya, di dalam elemen Android ya. Ini kan nggak ada, adanya build types ya. Ini padahal mintanya build feature, ya sudah di copy aja atau diketik aja deh sini ya. Build features, feature. Nah, ketikin data binding true ya. Di sync thread. Oke, ya kayaknya sudah oke, nggak ada masalah ya. Nah, oh iya, nah ini juga ada ya, instrumentation testing ya. Sebenarnya kan mungkin ada yang pernah bertanya-tanya ya, di sini ada folder Android-nya kan kok package-nya ada 3 biji itu ya. Ini ada 1, 2, 3. Nah, yang 2 ini sebenarnya buat testing ya. Ini tuh buat testing. Yang ini unit test, yang ini instrumentation test gitu.
Itu buat ngetes ini tadi ya. Program kita tuh sebenarnya di testingnya juga langsung pakai Android Studio ini harusnya ya. Itu. Cuman ya ini saya skip, nggak saya ajarkan karena ya memang bukan materi esensial di sini karena waktunya nggak ada ya. Nanti mungkin kalian bisa dapat materinya ini tentang testing kayak gini di Test Engineer ya. Itu ada mata kuliahnya kan. Oke, ini sudah ini juga. Nah, kalau kita sudah ini mengenablekan data binding, ya kita tuh sekarang bisa masang data tuh di sini di XML tuh kita bisa kasih data intinya, ya di sini tuh bisa kita kasih data. Jadi kita ngesetnya tuh kita nggak usah bikin ini, nggak usah bikin apa komponen misalnya apa text view di sini ya text view hasil atau edit text nama gitu misalnya nggak usah gitu loh. Ini bilang semua gitu. Langsung kita cuma bikin variabelnya aja dan kita langsung tempel ke sini. Gitu. Dengan demikian di activity ini itu tuh bebas dari yang namanya view gitu loh. Komponen-komponen yang terkait dengan view tuh di sini tuh bersih ya. Goal-nya tuh sebenarnya di situ. Supaya kalau kita misalnya mau ngetes activity-nya ini doang tanpa melibatkan view tuh nggak masalah. Karena kalau masalah view ya, view itu kan bisa jadi kan ganti-ganti ya. Ya sekarang tampilannya mungkin seperti ini gitu. Tapi next time mungkin tampilannya berubah ya. Tampilannya berubah, layoutnya berubah, ID-nya berubah, semua berubah gitu loh. Ya kan. Nah, kalau berubah kan biasanya kalau ini kalau sekarang nih yang kita pelajari selama ini kan kalau misalnya di sini ini berubah ya katakanlah ini ID-nya berubah aja ya. Otomatis di sini juga jadi kacau kan. Ini juga harus kita ganti kan. Gitu loh. Itu kan kurang efisien ya. Gitu. Padahal yang namanya tampilan itu kan ya secara berkala pasti update lah ya. Nggak mungkin aplikasi itu tampilannya selamanya seperti itu gitu. Nah, dibilang ketinggalan zaman ya. Pasti akan berubah gitu. Ya, dan nggak mungkin kalau berubah itu kita paksain tetap ID-nya harus ini. Harus text you hello gitu misalnya ya. Besok nggak boleh diganti kan nggak mungkin ya. Suatu hari kan pasti akan berubah juga kalau misalnya text you-nya nambah gitu apa ya nggak boleh ya. Nah, itulah ceritanya kenapa kok kita harus belajar ke arah sini gitu. Tapi ini saya cuma ngenalin kulitnya aja ya, jadi jangan ekspektasi terlalu tinggi juga ya. Oke, sekarang kita sebenarnya cuma mau praktekin buat nampilin ini halaman user gitu ya, detail user lah kata-kata ya. Jadi yang perlu kita siapin pertama-tama adalah kelas user ya. Ada kelas user, jadi saya bikin punya nama ya, apalagi ya yang gampang usia ya, terus email kali ya. Dah, ini aja ya, simple aja nama, usia sama email ya. Untuk kelas user ya. Nah, tadi kan kita sudah mengenable ini ya, data binding true di sini kan. Nah, sekarang di sini itu kita bisa bikin yang namanya data ya. Di sini ya. Ada data. Kok nggak keluar? Bentar. Oh, lupa. Jadi kalau kita mengenablekan ini, mengenable data binding itu root-nya sekarang itu harus ini ya, namanya layout ya. Harus namanya layout. Ini kan root-nya kan langsung ini ya. Constraint layout ini kan komponen view. Nah, sekarang itu di bagian dasar ini kita harus bikin ini ya, pakai yang namanya layout ini ya. Itu harus kita taruh di dalam sini. Nah, terus di sini juga ada layout ya. Jadi yang constraint layout ini di dalamnya ini ya, di dalam layout itu. Nah, di sini baru kita bisa bikin yang namanya data ya. Datanya kita taruh sini ya, gitu. Nah, kita di dalam data ini kita bisa bikin variabel sama kayak kita kalau coding biasa ya, bikin variabel gitu. Misalnya namanya apa variabelnya? Namanya user ya. Tipenya ini package-nya ID UKDW atau langsung ketikin user ini gitu. Baca nggak? Oh, ini ada. Nah, kayak gini. Jadi kita punya satu variabel ya, nama variabelnya itu user, tipe datanya itu ini ya. Itu tipe datanya ini. Kalau mau yang biasa-biasa juga nggak apa-apa
ya. Variabel tipenya mau apa? String gitu juga boleh ya. String, integer ya. String. Nah, string gini juga bisa ya, integer juga bisa. Kalau mau single value bisa seperti ini caranya ya. Tapi kan saya pakainya yang langsung satu variabel ini isinya langsung 3 ini ya, pakai objek ya. Jadi saya pakai yang ini user ya. Gitu. Nah, biasanya kan kita kalau mau misalnya nih, ini kan ada teksnya hello world ya. Ini punya teks hello world gitu kan. Oh, sebentar ini kita siapin dulu nih harusnya ya. Ini kok masih hello world. Ini saya ganti dulu berarti. Pakai linear layout aja. Terus saya siapin ada text view-nya. Ini match parent, ini wrap content. Oke. Ini apa? Oh, orientation nih. Orientationnya vertikal. Oke, saya punya text view 3 biji. Ya, ada 3. Ya. Biasanya itu kalau kita mau ngeset nih, kan ada 3 text view ya. Oh, nggak kelihatan di sini. Ya, saya kasih teksnya dulu. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Saya punya 3 text view di sini. Ya, ada 3 text view kan, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita mau ganti isinya nih, selama ini kan kalau mau kita ganti kan kita harus bikin di sini kan, apa namanya, text view-nya, misalnya text view 1 gitu kan. Terus kita pakai find view by ID. Nah, kayak gini kan. Nah, berarti kan sebenarnya di Active itu kan masih ngurusin view-nya, ya masih ngurusin masalah tampilan. Gitu. Dan ini kan kita nyarinya harus pakai ID kan. Makanya di sini kita selama ini ada ID-nya. Gitu loh. Ya kan, ada ID-nya misalnya text view 1 gitu. Nah, gimana kalau misalnya suatu hari tampilannya berubah dan ini ID-nya harus diganti. Nah, otomatis kan di sini juga harus diubah semua. Ya. Text view 1 ini semua harus diganti gitu kan. Merepotkan gitu loh. Nah, untuk itulah ada yang namanya data binding supaya nggak terikat antara activity sama view-nya ini, meminimalkan hubungan gitulah. Ya. Nah, sekarang kan kita di sini sudah punya namanya variabel ya, variabel user. Nah, text view yang pertama ini ceritanya mau nampilin namanya misalnya, ya, mau nampilin nama. Nah, caranya gimana? Nah, ini bisa pakai add ya, add user ya, dot misalnya nama ya. Nah, seperti ini. Gitu caranya ya. Jadi pakai simbol add, kasih kurung kurawal ya. Terus ini variabel yang udah kita bikin di sini, nama variabelnya kan user. Nah, kita bisa taruh di dalam sini ya. Itu. Nah, ini yang pertama kan nama ya. Terus yang berikutnya itu usia ya. Tambahin tahun gitu misalnya. Nggak bisa ding. Saya di sini coba. Enggak juga. Oh, iya kayaknya harus langsung ya. Ya sudah apa-apa gini. Berarti nanti ngeditnya harus di sini. Yang ketiga email ya, at user.email. Nah, seperti ini ya. Terus ini saya kasih padding dikit. Sama ukurannya yang saya gedein lagi ya, 18 sp. Nah, ini ada 3 text view. Yang pertama diisi nama, usia, yang terakhir email. Ya, kan gini. Nah, biasanya kan tadi seperti saya bilang, kita di sini punya ID ya. Kalau kita mau ngeset ini dengan sebuah nilai, itu harus kita kasih ID masing-masing. Nah, sekarang kita nggak perlu kita kasih ID ya. Yang kita perlu lakukan adalah di sini kita punya variabel ya, variabel user. Nah, variabel user ini itu kita kasih datanya ya, kita inject. Ya, itu yang namanya data binding ya. Nah, kita inject di sini. Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini.
Ya, di sini kita bisa bikin yang namanya apa namanya? Data bindingnya itu sudah dibikin secara otomatis ya, sesuai dengan nama activity-nya. Kalau di sini namanya main activity, otomatis akan ada kelas namanya activity main binding, ya binding. Kalau misalnya kita punya activity namanya login activity, ya, di sini akan ada kelas namanya activity login binding. Itu dari otomatis di generate dari sononya. Karena tadi kita sudah mengenable data bindingnya di sini. Ya kita bikin true, otomatis sudah dibikinin. Ya, jadi kita bisa bikin ya. Di sini ada namanya activity main binding. Nah ini kan dari package kita sendiri ya. Padahal kita nggak pernah bikin ini kan. Otomatis ada tapi ya activity main binding di generatein sama Android-nya. Ketika kita bikin activity, ya ini otomatis dibikinin. Gitu. Nah ini tinggal apa namanya? eh, ini apa namanya? Panggil data binding utility ya. Dot set content view ya. Pilih activity-nya. Nah ini tinggal set content view-nya nggak pakai yang ini lagi ya. Ini kan set content view biasa ya. Nah ini set content view pakai data binding ya. Jadi itu kita hapus ya, kita gantikan pakai yang ini ya. Gitu. Nah di sini tadi ada dua parameter. Yang pertama tuh adalah konteksnya, kasih aja list. Yang kedua adalah layoutnya ya. Nah kayak gini, seperti itu. Memang ininya set content view-nya harus diganti pakai yang ini. Ya nggak bisa pakai yang tadi. Kalau yang pakai yang tadi kita nggak bisa mengimplement ininya data bindingnya. Gitu. Nah berikutnya tinggal ngisi aja di apa namanya di bagian data. Data ini kan sudah terhubung dengan yang ini ya. Data ini tuh sebenarnya ngambil ini loh, ngambil satu XML ini loh, itu diambil ke sini. Ya makanya kita bisa panggil user ya. User ini kan yang ini maksudnya ya. Ya kan? Kalau misalnya saya punya variabel yang baru lagi, misalnya saya punya variabel angka gitu ya, tipenya katakanlah integer ya, integer. Nah maka di sini kita juga bisa panggil data dot angka. Nah kayak gitu. Jadi yang kita akses dari activity itu datanya, ya, bukan view-nya lagi, ya, bukan text view-nya, bukan edit text atau bukan yang lain-lain. Tapi yang kita akses adalah data sekarang, ya. Ininya itu loh yang kita akses. Kita nggak akan menyentuh bagian yang ini, yang pokoknya yang view-nya ini kita nggak akan otak-atik, gitu kan. Kita otak-atik adalah ininya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi otomatis kalau misalnya ini strukturnya mau berubah kayak gimana pun ya nggak masalah gitu loh. Mau ID-nya berubah, mau urutannya berubah ya terserah gitu. Yang penting kan di sini kan tinggal nampilin variabel aja, ya. Variabelnya ini mau ditampilin di sebelah mana, yang ini mau di mana, yang ini mau di mana kan gitu aja, ya. Gitu caranya, ya. Oke, saya balik ini data.user itu saya isi pakai ya ini saya bikin data baru, ya. Saya bikin statis aja, misalnya namanya langsung Kristiana Dinugraha, usianya 17, alamat emailnya adinugraha@ti ukdwacib. Nah kayak gini. Udah kayak gini. Jadi yang kita mainin itu datanya, ya. Seperti itu. Oke. Ya ini ada tambahan tombol registrasi sih kalau mau pakai button ya. Misalnya datanya mau diregisin, tapi kalau enggak ya aslinya cuma kayak gini doang. Ya. Jadi aslinya kita memang udah nggak otak-atik ininya, ya, view-nya. Kalau kalian lihat sudah bersih ya dari view-nya ya. Gitu. Jadi kalau mau ngetes activity-nya doang ya bisa tanpa melibatkan view. Ya. Begitu idenya ya. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil keluar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin. Loh, kok hilang HP saya? Maksudnya developer option-nya kok nggak ada. Developer option, USB debugging, wireless debugging. Perasaan saya sudah ngaktifin dulu.
Oke, sudah. Nah, sekarang saya jalanin. Loh, apaan nih? Oh, ini ke double. XML NES ini cuma boleh satu ya. Dan itu harus rootnya. Nah, ini kan tadi rootnya kita ganti. Berarti yang ini harus dihapus. Ya. Karena awalnya kan rootnya ini. Terus kan kita bikin root yang baru yang ini. Kalau mau pakai data binding. Ya, ininya kan ada dua. Ya. Jadi salah satu harus dihapus ya. Yang ini aja yang dihapus. Yang ini baru bisa. Loh, kok gagal? Ada error. Oh, itu tuh. Errornya, W, resource not found, string resource ID 01, activity main binding, resource not found. Set text, user usia. Nah ini loh, ini activity main binding isinya seperti ini. Hmm, nama, usia. Oh, apa karena ini ya? Ini saya deklarasikan integer ya. Coba saya pakai string aja deh. Rebuild. Nah, ini oh iya, karena kalau ditampilin tadi ke sini, ternyata emang kalau misalnya di sini tipenya integer, ini udah keluar ya, saya tunjukin. Nah ini akhirnya bisa keluar. Ya, nggak tahu kenapa ini maunya nerima integer di sini ya. Maunya nerima string, sorry. Jadi kalau terpaksanya di sini tuh tipenya integer, ya, ya pas ngeset tuh di convert dulu berarti, ya. Tapi harusnya ada caranya ya. Kok nggak mau tapi ya integer ya. Tapi kalau ketika diganti string nggak apa-apa itu. Tapi ketika integer tadi di implementasinya tuh nggak bisa karena pas waktu ini yang namanya text view itu kan ketika di set text ya kita ngeset text itu kan memang dia parameternya maunya nerima anu ya string ya. Kalau parameternya ini integer itu nanti yang diambil adalah resource ya. Resource dari sini dari folder resource ada di bagian values ada di bagian string. Nah ini dia nyari di sini ya referensi dengan integer sekian kan referensinya kan pakai integer masalahnya ya. Jadi ketika ngeset di sini, dikiranya itu integer itu adalah referensi dari folder dari file string gitu loh. Makanya nggak ketemu. Berarti ya kalau mau pakai data binding, ya mau nggak mau harus string semua ya. Ya sudah, ya.
termasuk usia ya string, ini ya string ya. Iya, karena itu kan semuanya serba otomatis ya dari sononya itu. Jadi dia aja cuma manggil fungsi set text gitu terus tadi ketika kita lihat code-nya ya set text terus langsung dimasukin aja dan itu nggak cocok ya. Nah, dia akan nyari resource nomor 17 dikiranya gitu ya. Padahal 17 ini kita pengennya langsung ditampilin apa adanya 17 ya, bukan resource. Itu. Nah, ini baru bisa ya. Ya, ini caranya ya pakai data binding. Gitu. Ya, simpel kan? Di sini kita jadi nggak usah ngurusin masalah view lagi, view-nya sudah hilang ya. Gitu. Ya, makanya saya bilang materinya sebenarnya nggak banyak. Saya lebih banyak ngomongnya daripada jelasin codingnya ya. Codingnya cuma dikit ya, cuma masalah nambahin ini doang ya, variabel di sini. Terus di sini kita set variabelnya. Ya, udah gitu aja. Ya, karena waktunya masih sisa, saya tambahin materi tentang sensor ya, tapi di modul nggak ada. Jadi saya apa namanya? Oh ini juga lupa ya. Nanti saya tambahin deh exercise-nya ya. Gitu. Ya, sensor. Sensor itu kan HP Android itu smartphone ya. Itu kenapa kok bisa booming awalnya dulu karena banyak perangkat sensornya ya. Itu yang nggak dimiliki oleh HP-HP sebelumnya. Paling gampang apa? GPS ya. GPS yang paling gampang. Tapi saya nggak ngajarin GPS karena GPS agak susah ya. Agak panjang penjelasannya ya. Terus ada sensor lagi ini apa namanya motion sensor ya. Jadi kalau kalian main game ya itu kan HP-nya tuh kan bisa dimiringin ke kiri itu nanti belok kiri ya. Misalnya game balapan dimiringin ke kanan itu kan. Atau kalau main game kayak FPS itu kan bisa kalian ngarahin ngarahin apa namanya orangnya kan bisa dengan goyangin HP-nya kan, HP-nya arahnya digoyang-goyang gitu. Nah, itu kan pakai motion sensor. Ya, itu di semua smartphone Android ada. Contoh sensor yang lain ya kayak sensor pendeteksi detak jantung, ya heart rate, tapi itu nggak ada di semua HP, cuma ada di yang flagship yang mahal-mahal ya. Atau sensor untuk mendeteksi langkah kaki ya, jumlah langkah yang kalian tempuh. Nah, itu ada juga. Nah, itu sensor ya. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Nah, sensor itu kan kaitannya sebenarnya dengan angka ya. Jadi di sini kita bisa siapin apa namanya? eh, ada text view lagi ya. Saya siapin text view 3 di sini. Cuman biar gampang, ini saya balik nggak pakai data binding lagi ya. Pakai pakai manual aja karena nanti kaitannya dengan listener ya. Jadi yang namanya sensor itu biasanya nilainya ada 3 ya. Ada nilai X, ada nilai Y, ini nilai X ya. Terus ada nilai apa Y sama Z maksimal 3 ya. Ada yang cuma 2 X Y doang ya. Ini X terus ini Y, terus satu lagi Z ya. Ini Z. Ini biar ada jaraknya saya kasih margin top 100 dp. Nah, ini XYZ. Ini buat sensornya ya. Ini XYZ. ID-nya tadi udah ya. TXV ya X oh ini XYZ. Oke. Nah, sekarang di sini ini udah beda beda section ya. Ini sensor ya. Maksudnya biar yang ini tuh nggak ada hubungannya dengan yang bawah sini gitu loh. Nah, sensor itu juga implementasinya sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah. Jadi untuk dapetin apa namanya sensor itu kalian langkah pertama bikin yang namanya sensor manager ya, sensor manager seperti ini ya. Atau saya biasa singkat SM ya, karena sensor manager kepanjangan ya. Saya singkat SM ya, itu tipenya sensor manager ya. Ini. Nah, caranya menginstansiasi gimana? Ada yang namanya get system service ya. Get system service ini sebenarnya adalah metode yang dipakai untuk menginstansiasi segala jenis hardware ya. Dalam kasus ini adalah sensor. Nanti bisa juga dipakai buat menginstansiasi apa GPS itu bisa ya. Atau kalau
hardware yang lain, kayak kamera itu juga pakainya ini get system service. Ya. Nah di sini kita bisa milih ya di dalam konteks. Nah ini ada macam-macam servisnya, activity service, terus ini service, kamera, Bluetooth, ya, kamera, ya, service itu macam-macam. Ini semuanya berkaitan dengan hardware. Ya. Nah yang kita mau pakai itu adalah sensor service. Nah ini caranya. Ya. Nah, berhubung get system service ini kembalinya adalah service, ya. Sedangkan ini butuhnya sensor manager. Ya ini kembalinya berupa apa namanya manager secara umum ya. Dan ini butuhnya adalah sensor manager, maka kita harus casting, ya. Kita harus lakukan casting dengan cara pakai S. Ya. Di Kotlin caranya seperti ini, ya. Pakai S. Nah, seperti ini. Dipaksa kembaliannya ini diubah jadi sensor manager. Ya. Ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa yang di sini. Ya. Karena di sini sudah dideklarasikan sebagai sensor manager, jadi ini nggak usah dikasih titik dua sensor manager, nggak apa-apa. Ya. Nah, habis itu kalau sudah kita bisa ini apa namanya? Kita bisa ambil sensornya. Mau pakai sensor apa? Nah, ini dari sensor manager kita bisa panggil metode get default sensor, ya. Nah, terus kita tinggal pilih sensor. Nah, ini ada macam-macam. Ada accelerometer, ada all ini campuran semuanya. Dan nilainya nggak tahu kayak gimana ya. Biasanya saya satu-satu ya. Mau accelerometer doang atau gravity doang, heartbeat ya. Ada sensor cahaya, proximity, heart rate ya. Nah, ini sensornya kan macam-macam ya. Gitu. Yang paling kelihatan itu adalah ini ya, accelerometer ya. Accelerometer itu adalah atau orientation deh, orientation aja ya. Orientation mana ya orientation? Kok nggak ada orient type? Oh iya, ya pakai ini aja deh, accelerometer ya. Ini yang paling generik. Ini adalah sensor apa namanya gerakan ya, sensor gerakan. Jadi kalau HP-nya bergerak, dia nilainya akan muncul nilainya sekian gitu. Terus, nah berikutnya adalah gimana caranya kita dapetin nilai dari sensor ini. Nah di sensor manager kita bisa ini register listener ya. Register listener. Nah ini parameternya apa aja ya? Kok saya agak lupa ya. Pertama sensor event listener, terus apa tadi? Oh, sensornya sama sampling periodnya. Oke. Nah, pertama adalah kita butuh yang namanya ini apa sensor event listener ya. Nah, itu kita bisa implementasikan di sini aja ya. Di sini saya tambahin ada sensor event listener ya. Ada yang 1 sama versi 2 ya. Pakai yang baru aja. Nah, ini kalau kayak gini kita harus implement membernya ya ke sini. Nah, karena sensor event listener itu kita langsung implementasikan ke main activity, berarti kalau si ini sensor manager minta listener, kita bisa kasih dengan cara this gitu. Yang kedua adalah sensornya mau pakai yang mana ya? Pakai yang inilah ya. Yang udah kita ambil barusan. Yang ketiga itu delay-nya sebenarnya ya. Delay-nya sebentar, sensor manager delay. Nah, delay-nya mau yang mana? Delay ini seberapa sering kita akan menerima update-nya ya. Kalau mau yang standar ya normal aja ya. Kalau mau paling banter ya yang ini fastest ya. Kalau yang game ini ya buat standar main game ya. Kalau yang UI ini saya kurang tahu ya bedanya apa. Karena saya biasanya pakai yang normal atau yang paling kenceng ya. Gitu. Pakai yang paling kenceng aja ya. Tapi biasanya baterainya boros ya. Gitu. Nah, terus ini ada 3 metode yang bisa kita pakai ya. Yang ini sih, yang ini apa ya? Kok ini kayaknya baru ya. Dulu nggak ada. Ya mungkin karena kita pakai sensor event listener 2 ya. Saya juga nggak tahu ini. Belum pernah baca. Yang saya tahu yang 2 ini ya. Ini kalau mau dapat nilainya itu di sini ya, langsung di sini. Kalau yang ini itu kalau misalnya akurasinya berubah. Sensor itu kan ada tingkat akurasinya ya. Kayak misalnya GPS ya. Tingkat akurasinya berapa? 10 meter
100 meter gitu ya. Maksudnya seberapa jauh dia bisa meleset ya. Nah, kalau tingkat akurasinya berubah itu nanti akan nge-trigger bagian ini. Gitu. Tapi ini ya selama nggak berubah sih ya ini nggak pernah dipakai. Ini kita pakai yang ini. Nah, di sini kita tinggal tampilin aja hasilnya ke sini ya. Jadi kita bikin ada 3 tadi text view-nya ya. TXVX ya, find view by ID, tipenya text view, ID-nya X gitu ya. Saya copy aja biar cepat. X, Y, Z ya. Ini X, ini Y, ini Z. Ini Y, ini Z. Nah, terus di sini di P0 ini kan nilai dari sensornya ya atau apa namanya S gitu aja lah ya atau data lah gitu biar namanya lebih manusiawi. Nah, di sini kita bisa langsung ini akses ya nilainya gitu. Sebentar data ya pakai yang values ini ya. Data di indeks 0 misalnya ya. Pentung. Nah, ini buat dapetin nilai X-nya. Kalau kita pakai accelerometer itu nilainya X, Y, Z ya. Itu ada di dokumentasinya Android sih. Android motion sensor ya. Nah, ini yang ini aja. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita pilih yang tipe accelerometer, itu kita dapat nilai apa aja? Nah, kita dapat nilai X, Y, Z ya. Nilai X, Y, Z itu menggambarkan ini akselerasi force ya. Apa? Force itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Gaya ya, gaya dalam satuan meter per second ya, kuadrat gitu. Kalau yang gravity itu gaya terhadap gravitasi ya. Oh, ya ini yang orientation yang ini ya, orientation yang tadi mau saya cari tapi kok nggak ketemu ya. Ada sebetulnya ya. Itu untuk mendapatkan posisi ya, posisi device itu lagi hadap kemana sih device-nya gitu. Hadap ke atas, ke samping atau kemana gitu. Kalau misalnya mau bikin game balapan itu pakai yang orientation ya. Kalau misalnya device-nya itu agak miring ke kiri, berarti dia belok kiri. Kalau miring ke kanan, berarti agak belok kanan. Kalau lurus ya berarti lurus aja gitu. Ini bisa pakai yang orientation ya. Nggak tahu harusnya ada sih, tapi tadi kok saya nggak lihat ya. Mungkin kelewat ya. Oke, nah yang kita pakai accelerometer ya. Jadi di sini kita langsung bisa tampilin datanya ya, text x.set dot text aja ya. Pakai ini ke toString ya. Ini Y, ini Z. Ini jangan lupa diganti values-nya kan ada 3 ya. Tapi pakainya tuh indeks itu loh. Nah, tinggal dilihat di sini. Ini kan X, Y, Z. Berarti di sini ini 0 tuh X, 1 itu Y, 2 itu Z. Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nilainya cuma 2 atau 1 malahan ya. Kayak proximity. Proximity ini cuma 1 nilai doang. Ya berarti yang bisa diambil yang 0-nya doang. Yang ini kosong ya. Gitu. Kalau sensornya kita pakai proximity. Proximity itu sensor jarak ya. Ya, dah kita coba sekarang ya. Hmm, nggak nongol. Oh, ada error ternyata apa ini? Oh, kalau fastest itu harus di declare permission high sampling rate sensor ya sudah saya ganti normal aja. Harus pakai permission khusus ya, high sampling rate karena boros baterai mungkin ya. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini sensornya ini angkanya anu ya, jalan terus ya. Mungkin sambil saya tunjukin ya, loh, ini saya buka kamera saya. Nah, ini blur. Oh, ini saya aktifin filter ya. Bentar. Nah, ini HP saya kan berdiri ya. HP saya berdiri, skornya kan ini XYZ ya. Lah, mana tadi?
Ini nilai X, ini Y, ini Z. Kalau HP saya posisinya berdiri, otomatis nilai Y-nya yang akan tinggi ya, sesuai dengan nilai gravitasi maksimal ya. 9,8 ya. Kalau HP-nya ini saya lurus, ini lurus terhadap gravitasi ya. Ini kalau saya jatuhin itu lurus itu. Nah, itu 9,8 kalau diam aja ya. Kalau HP-nya saya ubah apa namanya? Hadap ke atas misalnya ya. Nah, hadap ke atas ini nilainya yang berubah adalah yang Z berarti ya. Karena HP saya kalau jatuh ini kan terhadap sumbu Z ya, atas bawah ini kan Z gitu loh. Terus kalau miring gini berarti terhadap sumbu X ya. Nah, ini. Nah, oh ke rotasi ya. Nah, ini sumbu X-nya yang tinggi ya. Gitu. Nah, kalau HP-nya saya taruh nih, saya taruh di meja ya. Mendatar dia hadap ke atas, maka berarti nilai Z-nya ya yang akan tinggi. Nah, ini saya taruh di meja, dia ngadep ke atas, ini sekitar hampir 9,8 ya, sesuai dengan nilai gravitasi. Masih ingat yang zaman sekolah dulu ya, pelajaran fisika gravitasi itu 9,8 ya. Nah, gitu. Nah, ini angka-angka ini yang akan dipakai sebagai ini buat menentukan ya, ini HP-nya posisinya lagi gimana sih gitu loh. Nah, ini HP-nya kalau saya gerakin itu nilainya akan tambah tinggi ya. Ini saya gerakin ke atas bawah. Nah, ini kan jadi sampai 20-an nih. Ya kan? Atau ini nilai Y-nya ya. Nah, ini 20-an ya. Nilai Y-nya sampai 20-an kan. Ya ini itu ntar saya tunjukin lagi deh. Jadi kalian amatin nilainya ya. Ini saya shake. Nilainya langsung berubah kan jadi tinggi kan. Nah, itu juga yang dipakai kalau kalian pernah tahu di Tokopedia itu atau Shopee itu kan ada shake campaign. Jadi kalau HP-nya di shake itu terus terjadi sesuatu gitu ya. Nah, ini karena ini sensor ini loh yang mendeteksi itu. Semakin tinggi nilainya berarti nanti koinnya yang didapat semakin gede. Nah, itu pakai ini sebenarnya caranya. Gitu. Gampang bikin kayak gitu ya. Tinggal dibaca aja nilainya ini berapa. Oh, nilainya sekian ya, tambahin aja diakumulasi sebagai koin ya. Makin gede angkanya, makin banyak koinnya gitu. Oke, itu salah satu contoh. Saya kasih contoh yang lain. Ini kalau mau ganti sensor tinggal di komen aja kalau mau nyoba-nyoba yang lain ya. Ini akselerometer ya. Saya ganti yang ini, proximity. Proximity itu sensor jarak ya. Proximity ya. Sensor jarak itu yang ada di sini loh, di apa? Di atas. Jadi kalau kalian telepon kan HP-nya mati, ya kan? Kalau kalian angkat telepon, kalian tempelin ke telinga kan HP-nya mati. Itu karena sensor jarak ini. Defaultnya nilainya 5, tapi kalau misalnya saya telepon, thread, nah 0 kan? Nah gitu. Jadi kalau saya tempelin, itu sensornya ada di atas ini. Kalau saya tutupin 0, tapi kalau saya buka 5. Ya. Nah itu. Itu sensor yang ada di atas ini loh, di sebelah atas ini, dekat kamera biasanya. Ya. Gitu. Terus mau sensor apa lagi? Misalnya itu proximity light ya, sensor cahaya. Sensor cahaya itu bisa deteksi kadang-kadang kan HP kalian kan bisa otomatis redup gitu ya. Kalau kalau apa cahayanya ruangannya gelap, biasanya HP-nya layarnya akan meredup. Terus kalau cahayanya terang, ya layarnya tambah terang gitu. Nah ini itu sensor cahaya. Nah ini jadi kalau saya arahkan ke lampu ke atas ini pasti akan tinggi ya. Jadi intensitas cahayanya tinggi. Tapi kalau saya tutupin pasti akan rendah ya, 0. Dia kan nggak deteksi ada cahaya ya. Gitu. Kalau normal saya arahin ke laptop itu layar laptop sekitar nah ini 20 itu satuannya apa ya? Di sini ada ya sensor light. Nah ini satuannya LX ya, illumination. Illuminati gue. Ya nih, saya juga nggak tahu LX-nya apaan, hitungnya gimana ya. Ya itulah intinya. Mana tadi? Nah, ini. Sensor cahaya. Kalau diarahin ke lampu, setahu saya nilai maksimalnya tuh sekitar berapa ya? Berapa ribu gitu, 3.000 atau berapa gitu. Ya. Ini sensor cahaya. Terus apa lagi? Ya, sensor yang lain. Gravity, accelerometer, giroskop itu mirip-mirip, cuman beda arah gerakannya aja.
kalau tadi akselerometer tuh defaultnya adalah 9,8 ya. Kalau Gravity itu dia hanya membaca posisi. Jadi kalau akselerometer tadi kan kalau saya gerakin HP-nya dia kan akan nambah tinggi ya. Akan nambah nilainya bisa naik jadi sampai puluhan gitu kan. Kalau yang Gravity nggak bisa ya. Sebentar, kalau Gravity juga bisa sih. Cuman yang nggak bisa tuh yang orientation. Ya orientation tuh hanya baca posisi aja ya. Oh, yang orientation ini ya. Ternyata sudah deprecated ya. Deprecated, tapi kok di sini belum ya? Di dokumentasinya Android masih ada ya. Tapi di sini deprecated ya. Ya mungkin karena bisa digantikan pakai Gravity atau accelerometer ya. Terus apa lagi ya? Heart rate HP saya nggak ada karena HP saya HP kentang ya. Itu. Nah, step counter, kalau step counter ini buat deteksi langkah ya. Jadi kalau kalian bisa bikin aplikasi buat ngitung jumlah langkah gitu, ya pakai ini, gampang itu. Ya, kita coba. Ini yang terakhir ya. Nah, nilainya 0, pura-pura saya jalan, cek, cek, cek gitu. Kok nggak nambah? Iya, kok nggak nambah ya? Caranya gimana? Ya, nanti coba aja. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, ini kelas kita sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Permisi Pak, Oh ya, gimana? latihan mandirinya Oh belum ya, ada itu ya Pak? itu karena belum saya update ya. Nanti saya Oke, tambahin. oke, makasih Pak. Oke. Ya, kalau gitu saya tutup ya. Oke, thank you semuanya.